Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik, kasih karunia-Nya selalu baru dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang generasi yang tangguh, generasi yang kuat, atau menjadi orang-orang yang dewasa. Karena kita tahu kita perlu dipersiapkan lewat gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan, salah pahaman. Dan reaksi respon kita ini penting sekali. Karena Alkitab berkata bahwa suatu hari yang gelap gulita akan datang sebelum hari Tuhan. Suatu hari yang kelam kabut, suatu hari yang berawan dan kelam pekat akan kita masuki. Timotius berkata akan ada masa-masa yang sukar. Yesus menubuatkan bahwa dia tidak akan datang sebelum peristiwa-peristiwa yang ditanyakan oleh murid-murid. Bahwa akan ada banyak gempa bumi, akan ada banyak aniaya. Karena itu sekali lagi bahwa generasi yang kuat, yang tangguh, tidak lahir dengan sendirinya. Generasi yang andal tidak muncul begitu saja. Tapi generasi yang tangguh ini lahir dari apa? Peristiwa-peristiwa yang sulit. Bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, bisa merdeka. Itu sampai ke titik merdeka itu berapa banyak orang mati. Mereka tidak takut menghadapi yang namanya senjata mesin. Mereka cuma pakai apa? Mereka pakai bambu runcing. Sebuah mentalitas generasi yang tangguh. Nenek moyang kita dikenal sebagai pelaut, ya hebat sekali. Dan generasi yang seperti ini tidak lahir dengan mudah, tapi ada proses peristiwa yang memang luar biasa. Ada proses air mata, penderitaan, rasa sakit, semua rasa yang tidak enak. Tapi mereka bertahan, mereka tidak mundur. Seperti yang terjadi di generasi kita hari ini. Banyak orang tidak tahan, mundur, tidak pernah mau belajar setia sampai akhir. Karena itu bagaimana caranya kita bisa bertumbuh menjadi generasi yang tangguh? Ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, hindari posisi nyaman, kedagingan, mengikuti keinginan sendiri. Tapi kita belajar percaya kepada Tuhan. Karena itu kita ingin belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Yang pertama, tidak ada lain, kita harus menjadi pelaksana firman. Alkitab berkata bahwa pelaksana firman-Nya kuat. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Sehingga ketika angin, banjir datang, rumah itu tetap kokoh. Karena itu masalah kita hari ini adalah kita banyak tahu firman. Tetapi kita tidak hidup di dalam firman itu. Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sejauh mana firman Tuhan menguasai hidup kita? Siapa yang menguasai hati pikiran kita, hidup kita? Apa yang menguasai perasaan kita? Seringkali kita di otak kita tahu firman, kita ngomong firman. Tapi firman tidak mendapat tempat, tidak berkuasa. Orang yang tinggal di dalam firmanku. Firmanku tinggal. Seringkali perasaan kita dikuasai oleh kedagingan, perasaan kecewa, perasaan sakit hati, kesenangan dunia. Pola pikir kita tidak dikuasai sepenuhnya oleh firman. Sehingga yang terjadi, kita tidak pernah bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi Kristen yang tangguh. Dan Yesus mengajarkan prinsip ini, kalau kita pengen bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, tidak bisa tidak. Kita harus mulai menghidupi firman. Kita bukan memiliki pengetahuan, tapi kita mulai hidupi. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa makna arti pengampunan sampai kita dilukai dan kita mempraktekannya. Kita tidak tahu apa arti hidup suci dan kudus tanpa kita mengalami, memenangkan setiap godaan-godaan yang datang dalam hidup kita. Karena itu saya berdoa Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita belajar mempraktekkan Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini dan melakukannya dengan setia, menghidupinya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah ini. Karena itu tidak ada jalan lain selain kita menjadi pelaksana firman. Yang kedua, untuk menjadi tangguh kita perlu belajar menikmati setiap proses musim kehidupan. Yakobus 1 berkata, berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus sampai bisa menikmati, menikmati apapun yang terjadi, yang tidak ideal, tidak enak. Rasa sakit yang begitu luar biasa atas pengkhianatan,
Ya, kita ditinggalin orang mungkin, saudara-saudara. Kita perlu menikmati setiap proses musim hidup ini. Berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dulu saya nggak mengerti ini. Bagaimana mungkin saya bisa bahagia kalau pencobaan datang silih berganti? Karena itu istri Ayub nggak tahan. Dia berkata, apakah kau masih mau beribadah kepada Tuhan? Kutukilah Allah, matilah kau. Banyak orang tidak tahan. Tapi seharusnya kita bertahan. Karena ayat itu berkata, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu. Semua itu ujungnya supaya kita menjadi lebih tekun. Menjadi pribadi-pribadi yang tekun. Endurance, punya daya tahan. Dan nikmati. Biarkan ketekunan itu sampai dia berbuah. Sampai berbuah apa? Buah yang matang, sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun juga. Jadi nikmati saja apapun yang terjadi hari ini menimpa hidup kita. Baru yang terakhir, terus jaga otot-otot iman. Berlatih prinsip-prinsip dasar kebenaran. Ya, kalau pemain sepak bola itu ada yang namanya dribble. Sebelum main dia ada hal-hal yang memang dia nggak boleh tinggalkan latihan dasar. Kalau orang pemain basket dia perlu shooting, dia perlu dribble. Kita, prinsip dasar kita adalah doa dan firman. Karena itu jangan lupa baca firman. Baca. Pak, saya nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja, makan aja firman itu. Sampai dia menembus ke gudang hidup kita. Sehingga kita punya otot-otot iman yang kuat. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tangguh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, jadikan kami, tolong kami, ajar kami. Tanpa Tuhan kami pasti nggak kuat. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tolong kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Diberkatilah semua anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.